Hari itu matahari bersinar terik di atas kota. Suara kendaraan berbaur dengan deru mesin dari sebuah proyek pembangunan gedung tinggi di pusat kota. Di tengah keriuhan itu, seorang polisi wanita cantik bernama Ayu tengah bertugas patroli. Rambutnya tertata rapi di balik jilbab polwan, wajahnya cantik meski tanpa riasan berlebihan, tubuhnya tegak dengan seragam kebanggaannya membuat banyak mata menoleh. Orang-orang yang melihatnya sering kagum sekaligus minder, karena Ayu dikenal tegas, disiplin, sekaligus punya hati yang lembut. Namun, di balik semua itu, Ayu sering merasa sepi. Banyak lelaki mendekat padanya, tapi kebanyakan karena statusnya sebagai polwan, bukan karena benar-benar tulus. Ia sudah sering patah hati, sudah sering merasa dipermainkan, sehingga dalam hatinya tumbuh keinginan kuat. Ia ingin menemukan cinta sejati yang benar-benar menerima dirinya apa adanya, bukan hanya karena seragam atau wajahnya. Siang itu, langkah Ayu terhenti ketika melihat sekelompok pekerja bangunan yang mengangkat semen dan besi panjang hingga menghalangi jalur pejalan kaki. Ia hendak menegur, tapi matanya tertuju pada satu sosok. Seorang pria dengan tubuh tegap, kulitnya legam terbakar matahari, baju lusuh basah oleh keringat. Namun, yang membuat Ayu tertegun bukanlah fisiknya, melainkan senyum sederhana yang muncul saat ia menegur. Pria itu bernama Bima. Dengan nada sopan, ia berkata, "Maaf Bu Polwan, kami nggak sadar kalau menghalangi jalan. Kami pindahkan sekarang." Ia menunduk hormat, lalu mengangkat lagi beban berat yang mungkin tak semua pria sanggup menanggungnya. Ayu terpaku. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu bicara. Tidak ada kesan meremehkan, tidak ada kesan menggoda, hanya ketulusan dan rasa hormat. Sejak hari itu, entah kenapa hati Ayu selalu penasaran. Ia sengaja melewati jalur proyek itu di jam-jam tertentu. Dari kejauhan, ia melihat Bima selalu bekerja lebih keras dari rekan-rekannya. Saat orang lain duduk merokok, ia tetap mengangkat semen, tetap memanggul pasir, tetap tersenyum meski tubuhnya lelah. Pemandangan itu membuat hati Ayu tergerak. Suatu siang, ia membeli sebotol air mineral lalu mendekat. "Mas, minum dulu. Biar nggak dehidrasi," ucapnya sambil menyodorkan botol. Bima menoleh kaget. Wajahnya penuh debu, tapi matanya jernih. Ia sempat menolak. "Waduh, nggak usah Bu Polwan, saya masih kuat kok." Namun Ayu memaksa dengan lembut. Akhirnya Bima menerima, meneguk air itu dengan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih ya Bu, semoga Allah balas kebaikan Ibu," katanya. Ucapan sederhana itu menancap di hati Ayu lebih dalam dari semua pujian pria berdasi yang pernah berusaha mendekatinya. Hari-hari berlalu, pertemuan kecil itu semakin sering terjadi. Mereka mulai saling bertukar senyum, lalu percakapan singkat, hingga akhirnya obrolan panjang tentang kehidupan. Dari Bima, Ayu tahu bahwa ia hanyalah seorang kuli bangunan yang bekerja untuk membiayai ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan sebagai anak sulung, ia menanggung semua beban keluarga. Hidupnya keras, namun ia tetap sabar dan penuh syukur. Mendengar cerita itu, hati Ayu semakin luluh. Ia merasa menemukan pria yang benar-benar punya hati emas, meski hidup dalam kesederhanaan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, Ayu pulang ke rumah dengan wajah berbinar setelah bertemu Bima. Sayangnya, adiknya melihat dan langsung mengadu pada orang tua mereka. Malamnya, Ayu dipanggil ke ruang tamu. Ayahnya, seorang pensiunan polisi yang keras, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Ayu, apa benar kamu dekat dengan seorang kuli bangunan?" bentaknya. Ayu terdiam, mencoba menjawab dengan tenang,
Iya ya, namanya Bima. Dia orang baik, jujur, pekerja keras. Sang ibu ikut menimpali. Ayu, kamu itu poluan, masa depanmu cerah. Banyak pengusaha, banyak perwira muda yang mau sama kamu. Kenapa malah pilih kuli bangunan? Kamu nggak mikirin nama baik keluarga. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia ingin membela, tapi suaranya tercekat. Keesokan harinya, gosip mulai tersebar. Entah dari mana asalnya, tetangga-tetangga mulai membicarakan kedekatan Ayu dengan seorang kuli. Masa ia poluan cantik nikah sama kuli bangunan? Nggak salah tuh? Kebangetan banget kalau beneran, ujar seorang ibu-ibu sambil tertawa sinis. Ayu mendengar sendiri dari balik jendela. Hatinya perih. Namun lebih perih lagi ketika ia tahu Bima juga menerima hinaan dari teman-teman sesama pekerja. Bim, jangan mimpi ketinggian deh. Poluan cantik mau sama lo? Palingan dia cuma kasihan doang. Nggak lama juga pergi, ejek salah satu temannya. Bima hanya tersenyum tipis, meski dalam hatinya sakit. Ia sadar siapa dirinya. Ia bukan siapa-siapa, hanya kuli bangunan miskin. Tapi rasa cintanya pada Ayu begitu tulus hingga ia tak peduli ejekan itu. Malam berikutnya, Ayu memberanikan diri bicara pada keluarganya. Aku serius sama Mas Bima. Yah, Bu. Aku nggak peduli kalau dia kuli. Aku cinta dia, bukan hartanya, ucapnya dengan suara bergetar. Ayahnya membanting meja, membuat semua orang terkejut. Kamu gila, Ayu. Kamu mau buang masa depanmu begitu saja? Kalau kamu nekat, jangan harap dapat restu dari keluarga ini. Kalimat itu membuat suasana hening. Ayu menunduk, air matanya jatuh. Namun di dalam hatinya, keputusan sudah bulat. Ia rela kehilangan restu, kehilangan kenyamanan, asal tidak kehilangan cinta sejatinya. Beberapa minggu kemudian, Ayu benar-benar membuktikan ucapannya. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun pengantin mahal, ia menikah dengan Bima hanya dengan mahar sederhana, sebuah cincin perak murah. Hanya ada penghulu, saksi, dan beberapa orang teman dekat. Keluarganya tidak hadir. Bahkan setelah akad, cibiran terus berdatangan. Duh kasihan, cantik-cantik poluan malah nikah sama kuli. Hidupnya bakal menderita tuh, kata orang-orang. Ayu hanya tersenyum pahit, menggenggam tangan Bima erat-erat. Biarlah mereka bicara, Mas. Aku bahagia karena bersamamu. Hari-hari setelah pernikahan tidaklah mudah. Ayu yang dulu terbiasa makan enak, kini harus rela makan seadanya. Kadang hanya nasi dengan sambal dan tempe. Gaji poluan yang ia dapatkan lebih banyak habis untuk kebutuhan rumah dan membantu ibu Bima yang sakit. Meski lelah, meski serba kekurangan, Ayu menemukan kebahagiaan baru. Setiap kali pulang, ia disambut senyum tulus suaminya. Setiap pagi, Bima tak lupa menciumnya dengan penuh kasih sebelum berangkat ke proyek. Di rumah kontrakan kecil mereka, cinta tumbuh semakin kuat. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang Ayu tidak tahu. Bima sering keluar malam dengan alasan ada pekerjaan tambahan. Kadang ia pulang larut dengan pakaian rapi, bukan pakaian kuli. Ayu sempat curiga, tapi ia memilih percaya. Ia yakin Bima tidak akan mengkhianatinya. Hanya saja, di lubuk hati terdalam, Bima menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bisa membuat Ayu kaget, rahasia yang suatu hari akan mengubah segalanya. Hari-hari pernikahan Ayu dan Bima berjalan dalam kesederhanaan. Meski banyak orang mencibir,
Ayu berusaha tegar. Ia membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata. Ia rela tidur di rumah kontrakan kecil, rela mencuci pakaian dengan tangannya sendiri, rela makan seadanya tanpa mengeluh. Di sisi lain, Bima juga berusaha sekuat tenaga. Setiap hari ia bekerja di proyek, pulang dengan tubuh penuh debu, lalu malamnya terkadang ia keluar lagi dengan alasan lembur atau ada kerjaan tambahan. Ayu sempat merasa aneh, tapi ia selalu memilih percaya. Mas pasti lagi cari uang lebih buat aku sama ibu, pikirnya sambil menahan rindu setiap kali Bima pulang larut. Namun gosip di lingkungan mereka tidak berhenti. Malah semakin menjadi-jadi. Udah bener kan? Polwan cantik ini pasti nyesal. Dulu ditolak keluarga, sekarang hidup sengsara. Mau makan aja susah, celetuk seorang ibu-ibu di warung. Ayu mendengarnya diam-diam, hatinya panas, tapi ia menahan diri. Di kantor, rekan-rekannya juga sering bergunjing. Gila ya, Ayu cantik, polwan pula, kok mau-maunya nikah sama kuli bangunan? Kayak nggak ada pilihan lain. Ada juga yang lebih kejam, mungkin aja Bima ada maksud lain, siapa tahu cuma numpang hidup dari Ayu. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia hanya bisa tersenyum getir, karena ia tahu, hanya dirinya yang benar-benar mengenal Bima. Suatu malam, saat Ayu baru pulang dinas, ia mendapati rumah sepi. Bima tidak ada. Sudah hampir tengah malam, tapi belum juga pulang. Ayu menunggu dengan hati gelisah. Hingga akhirnya Bima datang, namun kali ini tidak dengan pakaian kuli, melainkan kemeja rapi dan jas. Ayu terkejut. Mas, dari mana? Tanyanya. Bima hanya tersenyum lelah. Ada kerjaan tambahan, Yu. Nanti aku jelasin. Tapi ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ayu ingin mendesak, namun ia menahan diri. Ia percaya, suatu saat Bima akan jujur. Beberapa hari kemudian, Ayu mendapat kejutan yang tidak ia duga. Sebuah undangan resmi datang ke rumahnya. Undangan itu tercetak mewah dengan logo perusahaan properti besar di kota. Tertulis di sana, kepada Nyonya Ayu, istri dari Bima Pratama, diundang menghadiri malam perayaan ulang tahun perusahaan PT Pratama Land. Ayu bingung. Nama suaminya tercantum jelas, seakan ia orang penting di perusahaan itu. Dengan hati campur aduk, Ayu memutuskan datang. Malam itu, Ayu tiba di hotel mewah tempat acara berlangsung. Lampu kristal bergemerlapan, tamu-tamu berpakaian glamor, suasana jauh berbeda dari dunia yang ia kenal bersama Bima. Ia merasa canggung berjalan sendirian. Hingga saat MC mengumumkan, hadirin sekalian, mari kita sambut CEO muda PT Pratama Land, Bapak Bima Pratama. Sorak-sorai menggema. Semua mata tertuju pada panggung. Dan di sana, berdirilah sosok yang membuat Ayu nyaris tidak percaya pada matanya sendiri. Itu adalah Bima, suaminya. Namun kali ini bukan dengan baju lusuh penuh debu, melainkan setelan jas elegan, rambut tersisir rapi, wajahnya memancarkan wibawa. Semua orang bertepuk tangan, menyebut namanya dengan penuh hormat. CEO muda yang rendah hati. Pemimpin yang merakyat. Ayu tertegun, tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ternyata selama ini, pria yang ia kira kuli bangunan hanyalah menyamar. Bima menatap ke arah Ayu dari atas panggung, lalu tersenyum. Suaranya bergetar saat memegang mikrofon. Hadirin semua, malam ini izinkan saya membuka rahasia yang selama ini saya simpan. Banyak orang mengenal saya sebagai CEO, sebagai orang kaya.
Tapi sesungguhnya, saya pernah hidup di titik paling bawah. Saya pernah jadi kuli bangunan di proyek-proyek, dan saya sengaja turun langsung untuk merasakan penderitaan mereka. Saya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang kecil, agar saya bisa memimpin dengan hati. Ruangan hening. Semua orang menyimak dengan mata terbelalak. Lalu Bima melanjutkan, kali ini matanya menatap lurus ke arah Ayu. Dan di saat semua orang menilai saya rendah, ada satu wanita yang melihat hati saya. Dia tidak peduli saya kuli, dia tidak peduli saya miskin. Dia menerima saya apa adanya, meski seluruh dunia menolak. Wanita itu adalah istriku, Ayu. Semua mata sontak menoleh ke arah Ayu. Ia berdiri terpaku, wajahnya penuh air mata. Bima turun dari panggung, menghampiri Ayu di depan banyak orang. Ia berlutut, menggenggam tangan istrinya erat. Ayu, maafkan aku yang menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Aku hanya ingin tahu, siapa yang benar-benar mencintaiku, bukan hartaku. Dan kamu buktinya. Ayu terisak. Ia memeluk Bima erat di depan semua orang. Mas, aku nggak peduli kamu siapa. Mau kuli, mau CEO, aku tetap cinta kamu karena hatimu. Tepuk tangan bergemuruh. Banyak tamu terharu, bahkan ada yang menangis melihat momen itu. Keluarga Ayu yang diam-diam hadir di acara itu menundukkan kepala. Ayah dan ibunya malu bukan main. Dulu mereka menghina Bima, menolak habis-habisan. Kini mereka sadar bahwa pria sederhana itu jauh lebih terhormat dari semua laki mapan yang pernah mereka tawarkan pada Ayu. Dengan hati penuh penyesalan, mereka akhirnya menghampiri. Nak, maafkan ayah, maafkan ibu. Kami salah menilaimu. Bima hanya tersenyum. Saya nggak pernah dendam, Bu, yah. Justru saya berterima kasih karena dari ujian itu, saya bisa melihat siapa yang benar-benar tulus mencintai saya. Sejak malam itu, kehidupan Ayu berubah total. Dari cibiran menjadi kebanggaan, dari hinaan menjadi hormat. Ia tetap melanjutkan tugasnya sebagai polwan, sementara Bima memimpin perusahaan besar dengan rendah hati. Mereka berdua menjalani rumah tangga bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai pasangan yang saling mendukung, saling menguatkan. Cinta mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak pernah peduli status, pekerjaan, atau harta. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan kesetiaan. Dan setiap kali Ayu menatap cincin sederhana di jarinya, ia tersenyum. Ternyata benar, Mas. Aku nggak salah memilih. Aku bangga jadi istrimu.